Opat, Nidung Cucuin. Ile hiji. Pada suatu pagi Minggu yang cerah di Jakarta, saya berdiri di bangku kayu gereja Bethel yang sudah familiar sejak kecil, bersama ibu, ayah, dan adik perempuan saya. Tiba-tiba, Pendeta Lukas yang sudah mengenal saya sejak saya berusia 5 tahun berhenti di tengah khotbahnya tentang dosa dan penebusan, lalu menatap langsung ke mata saya dengan ekspresi yang membuat darah saya membeku. "Rina, Tuhan telah mengungkapkan rahasiamu kepada saya. Kamu adalah seorang lesbian, dan hari ini kamu harus bertobat di hadapan seluruh jemaat." Suaranya menggema di ruangan besar itu. Seluruh gereja langsung sunyi seperti kuburan. Ibu saya menjerit histeris, tangannya menutup mulut sementara air mata langsung mengalir deras. Ayah saya berdiri tegak dengan wajah merah padam seperti mau meledak, dan adik saya hanya bisa menangis tanpa suara sambil memegang lengan ibu. Saya merasa lantai di bawah kaki saya lenyap, lutut saya lemas, dan dunia berputar begitu cepat hingga saya hampir jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Rahasia saya yang selama ini saya jaga rapat-rapat bersama Maya, teman terbaik saya sejak SMA, tiba-tiba terbongkar di depan ratusan orang yang selama ini saya anggap keluarga kedua. Saya ingat betul malam itu, 2 minggu lalu, ketika Maya dan saya bertemu diam-diam di taman belakang rumahnya, kami hanya berpegangan tangan dan berbisik tentang masa depan yang mustahil, tapi rupanya ada mata yang melihat, ada mulut yang berbicara. Kini, bisikan-bisikan mulai terdengar seperti ombak yang semakin besar. "Ya Tuhan, anak Pak Budi lesbian. Dosa besar. Keluarga mereka pasti hancur." Saya ingin lari, tapi kaki saya seperti terpaku. Pendeta Lukas melanjutkan dengan suara lebih lembut tapi tetap menusuk, "Anakku Rina, Tuhan masih mencintaimu, tapi kamu harus meninggalkan jalan sesat ini sekarang juga. Berlututlah dan bertobat." Ibu saya langsung berlari ke arah saya, menarik lengan saya kasar hingga saya hampir tersandung. "Rina, apa-apaan ini? Kamu bikin malu seluruh keluarga. Pulang sekarang." Ayah saya tidak berkata apa-apa, hanya memandang saya dengan tatapan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun, tatapan kecewa yang saya tahu akan menghantui saya selamanya. Di luar gereja, udara Jakarta yang panas dan lembab terasa seperti penjara. Mobil keluarga kami melaju cepat pulang ke rumah di kawasan Tebet, tapi suasana di dalam mobil hening mencekam. Ibu menangis tanpa henti di kursi depan, ayah menggenggam setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Begitu sampai rumah, pintu dikunci, dan ayah langsung memerintahkan saya ke ruang tamu. "Kamu tidak lagi anak saya kalau begini caranya," katanya dingin, suaranya bergetar menahan amarah. Ibu memeluk adik saya yang masih menangis, "Kamu sudah bikin kami tidak bisa angkat muka di gereja, di kampung, di mana-mana. Apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara kita?" Saya mencoba menjelaskan, suara saya pecah, "Ibu, ayah ini bukan pilihan. Saya lahir begini." Saya mencoba melawan, tapi kata-kata saya terpotong oleh tamparan keras dari ayah. Pipi saya terasa panas, tapi sakit di hati jauh lebih dalam. Malam itu, saya dikurung di kamar, telepon dirampas, dan hanya ada suara tangisan ibu dari ruang sebelah yang terus mengulang, "Mengapa Tuhan menghukum kami seperti ini?" Saya duduk di lantai, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar sendirian di negara yang saya cintai ini, Indonesia yang katanya penuh toleransi tapi nyatanya begitu kejam terhadap orang seperti saya. Besok paginya, ayah melempar tas ransel berisi baju-baju saya ke halaman depan. "Pergi. Jangan kembali sebelum kamu berubah." Ibu hanya berdiri di pintu, matanya bengkak, tidak berani memeluk saya. Adik saya mengintip dari jendela dengan wajah ketakutan. Saya berjalan keluar gerbang tanpa tujuan,
hujan mulai turun deras, membasahi tubuh saya yang sudah basah oleh air mata. Di mana saya harus pergi sekarang? Maya. Saya tidak berani menghubunginya, takut rahasianya ikut terbongkar. Saya naik angkot ke stasiun Gambir, membeli tiket kereta ke Bandung dengan sisa uang yang ada di dompet, dan meninggalkan Jakarta yang dulu adalah rumah saya, kini hanya menjadi kenangan pahit yang akan terus menghantui. Di kereta, saya menatap jendela yang basah oleh hujan, dan bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar membenci saya seperti yang dikatakan pendeta tadi? Apakah cinta saya pada Maya adalah dosa yang tidak termaafkan? Perjalanan itu terasa panjang, tapi itu baru awal dari penderitaan yang jauh lebih besar. Sesampainya di Bandung, saya mencari penginapan murah di dekat stasiun, sebuah losmen kecil bernama Penginapan Sederhana milik Bu Aminah yang baik hati. Dengan uang hanya Rp500.000 yang tersisa, saya menyewa kamar sempit selama seminggu sambil mencari kerja. Hari-hari pertama saya habiskan dengan menangis di kasur tipis itu, memutar ulang kejadian di gereja seperti film horor yang tidak mau berhenti. Telepon umum di warung sebelah saya gunakan untuk menelepon Maya sekali, tapi suaranya terdengar ketakutan. Rina, aku dengar dari teman-teman mereka bilang kamu diusir. Aku tidak bisa ketemu kamu dulu, keluargaku mulai curiga. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lagi. Pengkhianatan pertama datang dari orang yang paling saya percaya. Saya bekerja sebagai pelayan di sebuah kai kecil di Jalan Braga, gaji kecil tapi cukup untuk makan dan bayar losmen. Teman-teman kerja saya, kebanyakan anak muda Bandung yang santai, tidak tahu rahasia saya, tapi saya tetap menjaga jarak. Setiap malam, saya pergi ke gereja kecil di dekat alun-alun, duduk di bangku belakang, berdoa sambil air mata mengalir. Tuhan, tolong ubah saya. Saya tidak mau jadi begini lagi. Saya mau kembali ke keluarga. Tapi setiap kali saya berdoa, bayangan wajah Maya muncul, senyumnya, tangannya yang hangat, dan saya merasa semakin berdosa karena doa saya tidak tulus. Bulan ketiga, saya bertemu seorang pria bernama Andi, anak pemilik kai. Dia baik, rajin ke gereja, dan mulai mendekati saya dengan sopan. Ibu saya menelepon sekali dari nomor adik, suaranya lemah, Rina, pulanglah. Ayah sakit, tapi dia bilang kalau kamu mau menikah dengan laki-laki yang baik, kami makan semuanya. Kata-kata itu menggoda. Saya mencoba pacaran dengan Andi, pergi ke bioskop, makan malam, bahkan berusaha merasakan sesuatu. Tapi setiap kali dia memegang tangan saya merasa dingin, kosong, seperti sedang berbohong pada diri sendiri dan pada Tuhan. Andi mulai curiga, kamu aneh, Rin. Kamu seperti tidak ada di sini. Akhirnya, saya putuskan hubungan itu dengan alasan klasik, saya belum siap. Malam itu, saya kembali ke losmen dan menangis terseduh. Saya merasa seperti pengkhianat terhadap diri sendiri, terhadap Maya, dan terhadap keluarga yang menunggu perubahan saya. Tekanan batin semakin berat ketika saya mendengar dari teman lama di Jakarta bahwa adik saya sekarang sering sakit karena stres, dan ibu saya jarang keluar rumah karena malu. Saya adalah penyebabnya. Saya mencoba mengobati diri dengan membaca Alkitab setiap malam, menghadiri seminar rohani online, bahkan pergi ke konseling gratis di sebuah LSM Kristen di Bandung. Konselor itu, seorang ibu paruh baya, bilang, ini ujian, nak. Tuhan sedang menguji imanmu. Tapi semakin saya berusaha, semakin saya merasa hampa. Suatu malam, di kamar losmen yang pengap, saya menatap cermin kecil dan bertanya pada bayangan saya, siapa kamu sebenarnya, Rina? Anak yang saleh atau monster yang membuat keluarga hancur? Jawabannya tidak datang. 6 bulan berlalu, saya pindah kerja ke sebuah toko buku di Dago, gaji lebih baik sedikit. Di sana, saya bertemu dengan seorang wanita bernama Maya lagi, bukan Maya lama saya,
tapi kebetulan nama yang sama, seorang pelanggan tetap yang selalu memesan buku tentang psikologi. Kami mulai mengobrol, dan lambat laun saya merasa nyaman. Tapi saya menjaga jarak, takut sejarah terulang. Tekanan sosial di Bandung tidak kalah berat, tetangga losmen mulai bergosip karena saya tidak pernah membawa pacar laki-laki, dan Bu Aminah pernah bertanya pelan, "Kamu tidak kesepian, Nak?" Saya tersenyum saja, tapi di dalam hati saya berteriak. Malam-malam saya masih menangis, memikirkan gereja Bethel yang dulu hangat kini menjadi neraka bagi saya. Saya tahu, saya harus hidup terus, tapi setiap hari terasa seperti membayar harga yang terlalu mahal untuk sesuatu yang saya tidak pilih sendiri. Tahun kedua di Bandung, saya mulai merasa sedikit lebih kuat. Toko buku tempat saya bekerja ramai, dan Maya, pelanggan tetap itu, semakin sering datang. Kami mulai berteman dekat, berbagi cerita tentang buku, tentang mimpi, tentang keluarga yang sulit. Suatu sore hujan deras, dia mengajak saya minum kopi di kai seberang. Di sana, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya menceritakan sedikit tentang kejadian di gereja tanpa menyebut nama Maya lama. Matanya berkaca-kaca, "Rina, kamu tidak sendirian. Aku juga pernah mengalami hal serupa di kampungku di Garut." Kata-kata itu seperti obat. Kami semakin dekat, tapi saya masih takut. Hingga suatu malam, di apartemen kecil yang saya sewa setelah pindah dari losmen, Maya memegang tangan saya dan berkata pelan, "Aku suka kamu, Rin. Bukan sebagai teman." Jantung saya berdegup kencang. Malam itu kami berpelukan lama, tanpa kata-kata, hanya air mata yang mengalir. Untuk pertama kalinya setelah kejadian gereja, saya merasa dicintai apa adanya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Telepon dari adik saya datang tiba-tiba, "Mbak, ibu sakit parah. Ayah minta kamu pulang sebentar, tapi jangan bawa siapa-siapa." Saya pulang ke Jakarta dengan hati campur aduk. Maya menunggu di Bandung dengan janji akan menyusul kalau diperlukan. Di rumah lama, ibu saya terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Dia memegang tangan saya lemah, "Rina, makan ibu. Tapi tolong jangan bikin kami malu lagi." Ayah hanya diam di sudut ruangan. Saya tinggal seminggu membantu merawat ibu, tapi gosip tetangga sudah beredar lagi. "Itu loh, anak yang dulu di gereja." Saya merasa seperti penjahat di kampung sendiri. Ketika kembali ke Bandung, Maya menyambut saya dengan pelukan hangat, tapi saya mulai ragu. "Apa kita tidak salah, Mai? Keluargaku agama kita." Maya menjawab tegas, "Cinta kita bukan dosa, Rin. Kita hanya mencintai." Kami memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen kecil saya. Hari-hari penuh kebahagiaan kecil, masak bersama, nonton film di laptop, berjalan-jalan di taman malam. Tapi konflik batin saya tidak hilang. Setiap minggu, saya masih pergi ke gereja sendirian, duduk di belakang, merasa seperti penipu. Maya tidak ikut, dia bilang sudah lelah dengan agama yang menghakimi. Suatu hari, saya menerima surat dari pendeta lama di Jakarta. Isinya singkat, "Tuhan masih menunggu pertobatanmu, Rina." Surat itu saya bakar di wastafel, tapi abunya tetap menempel di hati. Tekanan semakin bertambah ketika adik saya menelepon lagi, "Mbak, ayah tahu kamu tinggal dengan perempuan. Dia bilang kalau kamu tidak berubah, dia akan menganggap kamu sudah mati." Malam itu saya bertengkar dengan Maya untuk pertama kali. "Kamu egois, Rin. Kamu selalu memikirkan keluargamu yang sudah menyakitimu," teriaknya. Saya menangis, "Kamu tidak tahu rasanya jadi anak tunggal yang diharapkan jadi kebanggaan keluarga." Perselisihan itu berakhir dengan pelukan, tapi luka tetap ada. Tahun ketiga, kami memutuskan pindah ke apartemen lebih besar di daerah Ciumbuleuit, jauh dari pusat kota agar lebih tenang.
Maya mulai bekerja sebagai guru les priat, saya naik jabatan di toko buku jadi supervisor. Kehidupan kami mulai stabil, tapi bayang-bayang masa lalu selalu mengikuti. Suatu malam, Maya mengusulkan, kita pulang ke Jakarta, Rin. Kita hadapi mereka bersama. Saya menggeleng keras. Tidak. Gereja itu masih terlalu sakit. Tapi benih ide itu sudah tertanam. Konflik batin saya semakin dalam, antara cinta yang membuat saya bahagia dan kewajiban moral yang diajarkan sejak kecil. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya rela kehilangan Maya demi kembali normal seperti yang diharapkan keluarga. Tahun keempat bersama Maya, kebahagiaan kami mulai retak karena tekanan dari luar. Adik saya mengirim foto ibu yang semakin lemah, pesan singkat, Mbak, ibu bertanya terus tentang kamu. Tolong pulang. Saya pergi sendiri ke Jakarta, Maya menunggu dengan cemas di Bandung. Di rumah, ayah saya langsung menyerang, kamu masih hidup dengan perempuan itu. Kamu sudah tidak punya malu lagi. Ibu hanya menangis pelan di ranjang. Saya mencoba menjelaskan, tapi kata-kata saya tenggelam dalam amarah ayah. Malam itu, saya tidur di kamar lama, dan mimpi buruk tentang kejadian gereja kembali datang. Keesokan harinya, tetangga lama datang berkunjung, membawa roti dan gosip. Rina, kapan nikah? Jangan bikin orang tua susah. Saya tersenyum kaku. Pulang ke Bandung, saya cerita semuanya pada Maya, dan untuk pertama kalinya dia marah besar. Kamu selalu memilih mereka daripada aku. Sudah cukup, Rin. Kami bertengkar hebat, Maya mengemasi barangnya dan pergi ke rumah temannya. Saya sendirian lagi, merasa dunia runtuh untuk kedua kalinya. Selama 2 bulan, kami tidak bicara. Saya tenggelam dalam kerja, tapi setiap malam menangis. Kemudian, berita buruk datang, ibu saya masuk rumah sakit karena stroke. Saya buru-buru ke Jakarta, dan di sana Maya sudah menunggu di depan rumah sakit. Aku dengar dari adikmu. Aku tidak bisa tinggal diam. Kami masuk bersama, dan untuk pertama kalinya ayah melihat Maya. Tatapannya dingin, tapi dia tidak mengusir kami. Ibu di ranjang Icu memegang tangan saya lemah, Rina siapa ini? Saya menjawab pelan, ini Maya, Bu. Orang yang saya cintai. Ibu menangis, tapi tidak menolak. Itu adalah titik balik kecil. Tapi pengkhianatan datang lagi, adik saya, yang selama ini saya percaya, ternyata menceritakan semuanya pada pendeta lama. Gosip menyebar lagi di gereja, anak Pak Budi bawa pasangannya yang perempuan ke rumah sakit. Ayah marah besar, memukul meja hingga pecah. Kalian berdua keluar dari sini. Maya dan saya pergi, tapi ibu memanggil saya kembali sendirian. Rina, ibu capek. Kalau ini membuatmu bahagia, ibu coba terima. Kata-kata itu adalah harapan pertama setelah bertahun-tahun. Tapi harga yang dibayar mahal, adik saya merasa dikhianati karena rahasianya terbongkar, dia berhenti bicara dengan saya. Maya dan saya kembali ke Bandung dengan luka baru. Konflik batin saya memuncak, saya merasa setiap kebahagiaan selalu dibayar dengan penderitaan orang lain. Kami mulai terapi konseling bersama di Ilsmult yang diam-diam ada di Bandung, belajar menerima diri. Tapi masyarakat tidak berubah. Di tempat kerja Maya, ada orang tua murid yang menarik anaknya karena rumor. Di toko buku, bos saya mulai memandang aneh. Tekanan semakin berat hingga suatu malam Maya bilang, Rin, kita harus kembali ke gereja itu. Bukan untuk bertobat, tapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak salah. Ide itu gila, tapi semakin hari semakin masuk akal. Saya mulai merencanakan, menghubungi pendeta baru di gereja Bethel yang katanya lebih terbuka. Perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka lama dimulai, tapi saya tahu harga yang harus dibayar masih jauh lebih besar.
Setelah ibu pulih dari stroke, hubungan kami perlahan membaik meski ayah masih dingin. Maya dan saya memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan kembali ke Jakarta secara permanen. Kami menyewa apartemen kecil di Tebet, dekat rumah orang tua, sebagai langkah pertama. Setiap minggu, saya mulai datang ke gereja Bethel lagi, sendirian dulu. Pendeta baru, Pendeta Daniel, ternyata memang berbeda. Dia mendengarkan cerita saya tanpa menghakimi. Tuhan mencintai semua anaknya, Rina. Cinta itu bukan dosa kalau tulus. Kata-kata itu seperti angin segar. Maya akhirnya ikut ke gereja bulan berikutnya, dan meski ada tatapan aneh dari beberapa jemaat lama, tidak ada yang berani mengusir kami. Tapi keluarga Maya di Garut mendengar kabar, ayahnya menelepon marah, "Kamu sudah gila. Pulang sekarang atau jangan anggap kami keluarga lagi." Maya memilih tetap di Jakarta, tapi air matanya setiap malam menunjukkan harga yang dia bayar. Konflik memuncak ketika adik saya menikah. Di undangan, nama saya dan Maya tidak tercantum. Saya datang sendirian, tapi Maya menunggu di luar gereja. Ibu memeluk saya pelan di belakang, "Makan ayahmu, Rin." Ayah hanya mengangguk kaku. Malam resepsi, seorang saudara jauh mendekati saya, "Kamu masih begitu malu tahu?" Saya menjawab tenang, "Ini hidup saya." Tapi di dalam, saya hancur. Maya dan saya bertengkar lagi malam itu. Dia ingin menyerah, pindah ke luar negeri. "Di sini kita tidak akan pernah diterima, Rin. Saya memohon, kita harus lawan di sini, di tanah kita sendiri." Akhirnya, kami memutuskan langkah berani, mengajukan permohonan resmi ke gereja untuk melakukan upacara berkat pernikahan. Pendeta Daniel setuju setelah rapat panjang dengan majelis, meski tahu ini kontroversial. Berita itu bocor ke keluarga besar. Ayah saya menelepon, suaranya dingin, "Kalau kamu lakukan ini, anggap aku sudah mati." Ibu diam saja. Saya menangis semalaman, tapi Maya memeluk saya, "Kita lakukan untuk kita, Rin. Untuk semua yang sudah kita korbankan." Persiapan pernikahan dimulai, gaun sederhana, undangan hanya untuk teman dekat, tapi gereja tetap gereja yang sama. Konflik batin saya mencapai puncak. Setiap malam saya bertanya pada Tuhan, apakah saya egois? Apakah saya menghancurkan keluarga demi kebahagiaan sendiri? Maya juga menderita, dia kehilangan hubungan dengan orang tuanya sepenuhnya. Tapi kami terus maju. Seminggu sebelum hari, ibu saya datang ke apartemen secara diam-diam. Dia memeluk saya dan Maya. Ibu datang bukan sebagai ibu mertua, tapi sebagai ibu yang capek melihat anaknya menderita. "Ibu akan hadir." Air mata kami bertiga mengalir. Ayah tidak datang, tapi setidaknya ada satu orang dari keluarga. Malam sebelum pernikahan, saya berdiri di balkon apartemen, menatap lampu-lampu Jakarta, dan menyadari bahwa setiap pilihan selalu ada harganya. Saya kehilangan ayah, Maya kehilangan kampungnya, tapi kami memperoleh kebebasan untuk mencintai. Apakah itu sepadan? Saya masih bertanya hingga detik terakhir. Hari pernikahan tiba, minggu pagi yang cerah seperti hari ketika rahasia saya terbongkar dulu. Gereja Bethel penuh dengan teman-teman dekat dan beberapa jemaat yang mendukung. Saya berdiri di depan altar dalam gaun putih sederhana, Maya di samping saya dengan jas hitam yang elegan, tangan kami saling genggam erat. Pendeta Daniel membuka upacara dengan suara tenang, "Hari ini kita tidak merayakan dosa, tapi merayakan cinta yang Tuhan berikan." Kata-kata itu menggema, dan saya merasa beban bertahun-tahun terangkat. Ibu saya duduk di baris depan, menangis bahagia. Tapi di luar gereja, ada demonstran kecil dari kelompok konservatif yang mendengar kabar, mereka meneriakkan ayat Alkitab dan dosa. Saya mendengarnya dari dalam, tapi Maya memegang tangan saya lebih erat. "Kita sudah bayar harganya, Rin. Sekarang kita nikmati."
Upacara berlangsung damai, janji kami dicapkan dengan air mata, dan ketika Pendeta Daniel menyatakan kami suami istri dalam pandangan Tuhan dan hati kami, seluruh gereja bertepuk tangan. Setelah itu kami keluar pelan, ibu memeluk kami berdua. Ayah tidak datang, tapi dia mengirim pesan singkat ke ponsel ibu, semoga kalian bahagia. Itu cukup untuk sekarang. Di resepsi kecil di halaman gereja, saya berdiri memandang altar yang dulu menjadi tempat malu saya. Maya mendekat, kita menang, Rin. Tahun-tahun penuh pengkhianatan, doa sia-sia, air mata, dan perpisahan akhirnya membawa kami ke sini, kembali ke tempat yang sama, tapi sebagai pemenang. Keluarga Maya masih menolak, adik saya perlahan mulai bicara lagi, masyarakat masih bergosip, tapi kami hidup dengan kepala tegak di Indonesia yang kami cintai. Setiap hari adalah perjuangan baru, tapi setiap malam kami tidur dengan damai karena kami memilih mencintai. Saya tahu harga yang kami bayar sangat mahal, kehilangan ayah, kampung, dan ketenangan lama, tapi kebahagiaan ini terasa nyata. Apakah pilihan saya untuk kembali ke gereja itu dan menikah di sana bersama istri saya adalah keputusan yang benar, atau justru kesalahan terbesar yang akan membawa kutukan bagi keluarga saya di masa depan?